Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi laju reaksi untuk hari ini ya. Jadi di dalam konten materi ini kita akan belajar tentang konsepnya. Konsep dari laju reaksi itu apa sih maksudnya? Kemudian order reaksi atau kita bisa bilang hukum dari laju reaksi. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menentukan membuat persamaan laju reaksi, kemudian menentukan ordernya dan juga bagaimana cara untuk mencari konstanta laju reaksi. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan belajar tentang teori tumbukan dan juga faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Oke, jadi untuk pengertian ataupun konsep dari laju reaksi ya, di sini kita misalkan punya zat A, di sini ada keterangannya A. Kemudian zat A ini nanti dalam kurun waktu, dalam bertambahnya waktu, dia akan berubah menjadi zat B. Jadi ini A, yang awalnya A, kemudian dia lama-lama berubah menjadi B seiring bertambahnya waktu. Di sini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi kalau A itu misalkan partikelnya berwarna biru. Seiring dengan bertambahnya waktu, di sini kita lihat dari belum dimulai ya, dari 0. Kemudian yang kedua ada setelah 20 menit ya, selama 20 menit ini berlangsung, ternyata sebagian dari partikel A udah berubah menjadi partikel B yang ditunjukkan dengan adanya warna merah. Kemudian ketika waktunya bertambah menjadi 40 menit atau 40 menit kemudian, partikel B itu menjadi lebih banyak daripada partikel A. Hal ini menunjukkan bahwa dalam apa ya, semakin lama waktu yang diperlukan oleh molekul A untuk berubah menjadi B, menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah mol B yang terbentuk di dalam sistem ini, gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa laju reaksi kimia itu merupakan perubahan konsentrasi. Konsentrasi siapa? Konsentrasi si pereaksi, si reaktan tadi, ataupun si produk dalam satu satuan waktu, ya, kayak gitu. Oke, kemudian di sini kita bisa nyatakan ya, tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita bisa menyatakan perubahan jumlah atau konsentrasi baik itu dari reaktan ataupun produk dalam satu satuan waktu ya, atau dalam satuan waktu tertentu. Nah, di sini kita bisa sebutkan bahwa untuk reaktan, laju reaksinya itu akan apa ya, laju pembentukan konsentrasinya akan berkurang. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau A. Kenapa laju berkurangnya? Karena jumlah A itu semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia akan membentuk si B, yang artinya B adalah produk yang jumlahnya akan semakin bertambah. Sehingga kita bisa bilang laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Ya, jadi boleh seperti ini kalian simpulkan atau kalian deskripsikan untuk laju reaksi, atau seperti slide sebelumnya hanya menyebutkan perubahan konsentrasi reaktan ataupun produk dalam satu satuan waktu, boleh. Atau kalian sebutkan laju berkurangnya konsentrasi reaktan, titik, boleh. Atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk, sama saja. Nah, kemudian untuk menyatakan seberapa besar sih laju reaksinya gitu ya, baik laju reaksi terhadap zat A ataupun laju reaksi untuk zat B, kita akan lihat kalau nanti ditanya laju reaksi untuk zat A, berarti kita bisa bilang di sini negatif. Kenapa negatif? Karena tadi sudah di-mention bahwa dia berkurang ya. Jadi di sini ada kata-kata berkurang, sehingga nanti dalam persamaan laju reaksi yang ini untuk menentukan laju reaksinya kita bisa bilang bahwa negatif dari konsentrasi A, ini artinya konsentrasi ya, kurung seperti ini, menunjukkan konsentrasi dari si A dibagi waktu, waktunya berapa lama gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ditanya laju reaksi untuk zat B? Nah, untuk zat B, karena dia kategorinya adalah bertambah, kita bisa tuliskan dia menjadi positif. Karena dia karena zat B yang ditanya berarti konsentrasi zatnya adalah punya si B di sini ya. Konsentrasi B. Kalau A ya A, kalau B ya B, tapi tetap per dt karena waktu. Oke, seperti itu ya.
Oke, nah di sini ada contoh juga bagaimana kalau dia punya koefisien ya. Jadi di sini ada angka 3-nya di depan punyanya si A. Jadi nanti kalau ditanya ada persamaan reaksi seperti ini ya, terus saya tanya untuk mencari laju reaksi zat A, bagaimana caranya? Kalian bisa tuliskan negatif. Ingat ya, negatif karena dia berkurang, karena dia adalah reaktan atau zat yang akan membentuk produk, berarti dia akan berkurang, negatif. Kemudian koefisiennya ini akan menjadi seper. Jadi kalau dia 3 berarti sepertiga, kalau dia 5 berarti dia seperlima, kalau dia 4 ya seperempat, ngikutin koefisien. Tapi kalau koefisiennya tadi hanya satu seperti yang sebelumnya ini tadi, ya berarti nggak usah karena satu per satu ya sama dengan satu sama. Nah di sini kita tetap menuliskan bahwa konsentrasi dari zat A dibagi dengan dt. Bagaimana dengan B? Yang B juga sama, karena B tidak memiliki koefisien, berarti kita tidak memerlukan tanda perperan di depannya. Tapi karena dia harusnya bertambah, kalian boleh menambahkan tanda positif atau tidak menggunakan tanda positif juga tidak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah. Karena ini tanda ini hanya menunjukkan dia lajunya semakin bertambah, yang ini menunjukkan dia semakin berkurang. Konsentrasinya maksudnya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Laju reaksi terhadap A, laju reaksi terhadap B, dan juga laju reaksi terhadap C. Nanti silakan dijawab ya. Silakan dijawab, dituliskan jawaban kalian dan akan dikirim di Google Classroom. Oke, untuk hukum dari laju reaksi ini sendiri, di sini untuk hukum laju reaksi ya, dia ada terbagi menjadi beberapa reaksi orde, ada orde 0, 1, dan juga 2. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan orde reaksi itu sendiri? Nah, ini juga tugas tambahan kalian lagi, silahkan dicari apa pengertian dari orde reaksi. Nah, di sini ya, untuk hukum yang pertama, hukum untuk reaksi orde 0, di sini menyatakan bahwa eh, besarnya laju reaksi itu tidak akan dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi itu sendiri, karena reaksi ordenya sama dengan 0, yang artinya semua yang berpangkat 0 sama dengan 1. Jadi besarnya laju reaksi itu tidak akan dipengaruhi sama konsentrasi. Jadi konsentrasi ini mau besar, mau angkanya kecil ya, mau dia ratusan ribuan terserah, tapi kalau dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Makanya kalau dalam orde 0 ini nanti kalian tahu nih misalnya reaksi yang mau kalian lakukan itu memiliki reaksi orde sama dengan 0. Kalian akan apa ya? Kalian tidak akan bisa menggunakan penambahan konsentrasi reaksi ya untuk meningkatkan laju reaksi itu nggak bisa. Kenapa? Meskipun kalian pikir nih, oh mungkin zatnya kurang banyak nih makanya kayak lambat banget reaksinya ditambahkan, ditambahkan terus ditambahkan. Padahal sudah dikatakan bahwa kalau untuk orde 0 dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi si reaksinya itu sendiri. Artinya mau banyak, mau sedikit jumlah konsentrasi reaksi kalian itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi atau tidak akan mengubah lajunya menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih lambat, hanya stabil. Oke ya, makanya di dalam grafiknya ini kita lihat bahwa lajunya tetap sama di angka yang sama ini, ya, baik konsentrasinya ditambahkan sebanyak apapun itu tidak akan mempengaruhi laju reaksinya. Nah, untuk orde 1, kalau orde 1 ini berbeda dengan orde 0. Kalau orde 1 dia menunjukkan bahwa laju reaksi berbanding lurus ya dengan besarnya konsentrasi. Jadi semakin banyak zat yang kalian tambahkan, zat reaksinya, maka semakin cepat laju reaksinya karena berbanding lurus tadi ya, menunjukkan orde 1. Oke, kemudian kalau orde 2, jadi gini ya, kalau dalam laju reaksi, orde-orde itu nanti di dalam persamaan laju reaksi itu ditunjukkan dengan pangkat. Bagaimana dengan persamaan laju reaksi itu, Bu? Maksudnya pelan-pelan akan kita bahas setelah dari ini ya, setelah ini. Oke. Nah, kalau untuk orde kedua, ini menunjukkan bahwa proporsional dengan satu konsentrasi berkuadrat. Jadi, kalau konsentrasinya ditambah 2 kali lipat, maka laju reaksinya menjadi kuadrat dari 2 kali lipat itu tadi. Gitu. Makanya bentuknya kayak lengkung gini. Oke, nah sekarang tugas kalian lagi tambahan. Tugas lagi ya. Dari A, B, C, D, E, silahkan pilih 4 saja grafik yang ada. Kemudian tentukan dia termasuk ke dalam reaksi orde yang keberapa. Apakah orde ke 0, ke 1,
atau kedua. Atau mungkin ada order yang terakhir ya, ada order yang namanya order negatif setelah ini. Tapi silakan pilih 4 dari grafik ini ya, silakan nanti dijawab saja, kemudian dijelaskan sedikit lah paling enggak kenapa kalian memilih misalnya gambar A order berapa, kenapa kalian memilih order itu. Nah, kalau untuk order negatif sendiri itu dia kurvanya kayak terbalik ya. Konsentrasinya tuh semakin bertambah tapi lajunya semakin berkurang gitu. Itu namanya disebut dengan reaksi order negatif. Nah, sekarang kita akan lihat untuk persamaan laju reaksi dulu ya. Jadi kita akan lihat yang pertama dulu, persamaan laju reaksi. Jadi kalau kalian punya reaksi di mana zat A direaksikan, nih cara bacanya zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan zat C ya. Di dalam atau ketika kalian menuliskan persamaan laju reaksi, yang masuk itu hanya konsentrasi dari reaktannya saja. Produk tidak masuk. Oke. Jadi yang kedua ini, yang V ini adalah persamaan laju reaksi. Oke. Yang kedua adalah ketika menuliskan persamaan laju reaksi, selalu diawali dengan huruf K. K ini menunjukkan konstanta laju reaksi yang selalu ada di dalam persamaan laju reaksi. Jadi ketika kalian mau menuliskan persamaan laju reaksi dari suatu reaksi kimia, pastikan V sama dengan, pastikan tulis K karena K itulah konstantanya, selalu ada ya. Di setiap laju reaksi itu selalu ada konstanta. Kemudian diikuti dengan konsentrasi dari yang tadi saya bilang adalah reaktan saja, produk tidak masuk. Jadi kita hanya fokus ke reaktan yaitu ada A, di sini kita tulis A, oke, dikali dengan yang B. Yang C nggak masuk, kenapa? Karena C adalah produk. Kemudian di sini, oke ya, ada konstan laju reaksi. Nah, di sini ada huruf M sama N, NM ya, terbalik ini MN harusnya. Nggak apa-apa, ya, terserah aja. Jadi order laju reaksi inilah yang nantinya harus kalian cari di dalam suatu data. Jadi biasanya kalian kan kalau di laboratorium tuh nge-lab dulu, melakukan kegiatan laboratorium dulu nih, praktikum gitu. Kemudian kalian dapat data-data dari laju reaksi. Misalnya pada menit pertama kita bisa mengukur ternyata perubahannya sekian. Pada menit kedua konsentrasinya menjadi sekian, kayak gitu ya yang diukur. Nah, di sini kita mau menghitung jadi berapa dong lajunya gitu. Makanya tadi lajunya tadi dihitung berdasarkan perubahan konsentrasi dari zat si reaktannya saja gitu ya, dalam persamaan laju reaksi ini maksudnya. Jadi ketika menuliskan zat A sama zat B, kita belum tahu ordernya berapa. Jadi order ini punyanya masing-masing si zat. Kalau misalnya nanti punya 3 zat, ada zat yang tambahan, bisa di sini ditambah D gitu ya. Ditambah D, ya udah ordernya ditambah lagi sini ada D. Jadi ngikutin dari reaktan intinya. Kemudian untuk pangkatnya ini atau yang menunjukkan order reaksi ini, nah ini nanti terserah inisialnya mau A, B, mau C, terserah kalian. Kalau sini saya ambilnya N sama M, mau pakai inisial nama kalian juga nggak masalah ya. Jadi karena ini yang akan kita cari nanti. Oke, ini dulu deh. Jadi kita belajar dulu untuk membuat persamaan laju reaksi di mana nanti wajib menuliskan V sama dengan K, jadi V sampai K ini wajib ditulis, kemudian diikuti dengan konsentrasi dari si reaktan kalian yang nanti dipangkatkan dengan orde laju reaksi. Ordenya karena memang belum diketahui, jadi kita misalkan saja A, B, C, D, terserah kalian. Nah, di sini ada 5 persamaan reaksi kimia ya. Kalian boleh pilih 3, silahkan pilih 3 dan tuliskan persamaan laju reaksinya seperti apa ya. Oke, jadi nanti jangan lupa seperti ini saya ambil contoh misalnya yang nomor 1 dulu ya karena ini ada koefisien di depannya biar nggak bingung. Di sini saya akan tuliskan persamaan laju reaksinya V sama dengan konstanta. K-nya pasti ada. Diikuti dengan konsentrasi dari reaktannya. Reaktannya ada H2. Kita tulis konsentrasi dari H2. Oke. Pangkatkan dengan orde. Pangkatnya dengan orde ya, bukan dengan koefisien. Jadi ordenya misalnya nama saya Retno, jadi R dulu. Baru NO.
saya pangkatkan misalnya dengan T. Oke, selesai. Ini namanya persamaan laju reaksi. Oke, nah sekarang gantian ya kalian ya, silahkan pilih 3. Ini ada sisa 4, pilih 3 saja, silahkan dibuat persamaan laju reaksi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini kita akan pelan-pelan menentukan orde laju reaksi ya. Jadi di sini kita mengambil satu buah persamaan ya, di persamaan yang nomor 1 ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa pada percobaan pertama, konsentrasi si H2 ini adalah 0,2, kemudian konsentrasi dari si NO 0,1 ya, NO 0,2, kemudian ini adalah laju reaksinya ya, sorry. Ini datanya adalah V, ini konsentrasi dari H2 dan NO. Ini nggak saya pakai ya, ini anggap saya hapus aja, saya ganti dengan lajunya saja. Kemudian data kedua, di percobaan kedua, ketika H2-nya saya ganti konsentrasinya menjadi 0,2, direaksikan dengan NO yang konsentrasinya 0,1, ternyata laju reaksinya menjadi 0,001. Kemudian yang ketiga, ketika konsentrasinya 0,1 dan NO-nya 0,3, lajunya menjadi 0,009. Dan yang keempat, 0,4, 0,1 menjadi 0,002. Nah, di sini wajib untuk menentukan orde ya. Jadi di sini kita akan menentukan orde ini, kita akan menentukan orde reaksinya. Kemudian kita juga akan menentukan konstantanya. Konstanta ya. Konstanta dari laju reaksi. Oke, jadi untuk menentukan orde reaksi, di sini kita bisa tuliskan persamaan reaksi terlebih dahulu. Jadi wajib. Jadi untuk persamaan reaksi untuk ini adalah V yang tadi saya tuliskan ya. V sama dengan konstanta dikali dengan konsentrasi H2 karena H2 adalah si reaktan, dipangkatkan sama A saja boleh. Kemudian konsentrasi dari NO yang dipangkatkan dengan B. Oke, nah ini adalah persamaan dari laju reaksinya. Sekarang untuk penentukan yang pertama adalah orde reaksi. Di sini kita harus memilih 2 percobaan. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah silahkan pilih 2 percobaan. Cara milihnya gimana Bu? Apakah random atau gimana? Nah, orde reaksinya kan di sini ada 2 ya, ada A dan ada B. Kalian mau tentukan yang mana dulu? Kalau kalian tentukan yang A dulu, berarti kalian harus melihat konsentrasi dari temannya. Yang A ini kan punyanya H2 ya. A ini adalah orde reaksi terhadap H2, B adalah orde reaksi terhadap NO. Jadi kalau mau mencari nilai A, berarti silahkan cari, temannya adalah NO ya. Cari konsentrasi NO yang sama. Oke, jadi kalau kita mau mencari A, kita lihat di sini konsentrasi NO yang tabel kedua ini. Yang sama adalah di percobaan nomor 2 dan nomor 4. Berarti kita bisa tuliskan ya, V, boleh V4 per V2, terserah, atau V2 per V4 ya. Sama dengan konstanta, sama ya, dituliskan bersama laju reaksinya, konstanta, kita masukkan konsentrasi H2 untuk yang keempat. Atau kita tuliskan dulu deh biar nggak bingung. H2, ini yang 4, data 4 ya. Kemudian NO, data yang keempat, pangkat B, diperkan dengan konstanta H2, yang data kedua, kemudian NO untuk data yang kedua. Oke, nah tadi seperti yang saya bilang, kita memerlukan 2 buah data dari 2 percobaan. Yang kedua, pilihnya itu berdasarkan apa yang mau kalian cari dulu. Karena kita mau mencari order reaksi terhadap H2, ya, H2 artinya kita mencari nilai A, berarti kita akan mencari atau melihat si NO yang nilainya sama. Konsentrasi NO yang sama itu ada di percobaan kedua dan di percobaan keempat.
Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. V4 ini adalah yang ini nilainya ya. 0,002 dibagi dengan V4-nya, V2-nya yaitu 0,001 sama dengan, ingat, konstanta karena dalam satu persamaan reaksi artinya nilai konstantanya sama, ini boleh kita coret sehingga tersisa konsentrasi H2 untuk data yang keempat yaitu 0,4 pangkat A. Kemudian data B-nya adalah 0,1, kasih kurung dulu, 0,1 pangkat B dibagi dengan konsentrasi H2 pada data kedua yaitu 0,2 pangkat A dan konsentrasi B-nya 0,1. Konsentrasi NO-nya maksudnya pangkat B. Oke, setelah dituliskan seperti ini, silakan cari mana yang bisa dicoret. Ini sangat terlihat jelas ya, sama. Jadi bisa kita coret. Ini juga bisa kita buang. Jadinya kayak 2/1 sama dengan 2. Nah, ini 0,4 dibagi 0,2 kita anggap sebagai 2 pangkat A. Oke, dapat. 2, cara bacanya gini ya. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan 2? Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Oke. Kita bisa dapat bahwa order reaksi terhadap H2 atau nilai A-nya sama dengan 1. Jadi pelan-pelan ini kita udah bisa ganti ya nilainya. A-nya bisa kita ganti dengan 1. Oke. Nah, sekarang coba cari yang B ya. Sekarang coba latihan kalian mencari yang B, order reaksi terhadap B. Kemudian nanti dengan cara yang sama, karena kita mau mencari yang B, artinya kita akan melihat konsentrasi dari temannya yaitu si H2 ini. Konsentrasi H2 yang sama. H2 yang sama yaitu terletak di percobaan nomor 1 dan nomor 3. Berarti nanti di sini silakan ganti V3 dan V1, nggak masalah ya. Silakan diganti nanti seperti itu. Kemudian nanti jangan lupa ini dilihat konsentrasinya juga terhadap si 3 dan 1 saja. Nanti tinggal masukkan angkanya, nanti dapat nilai B-nya. Nah, di situ kita sudah bisa menentukan kita sudah bisa menentukan laju order reaksi terhadap H2 ataupun terhadap NO. Dapat nilai A, dapat nilai B. Oke, nah setelah itu nanti kalian langsung bisa mencari konstanta. Untuk mencari konstanta gimana caranya, Bu? Kita menggunakan satu persamaan reaksi saja. Ini kita ambil. Kemudian kalian sudah bisa menggantikan nilai A dan B-nya. Sorry, ini salah ganti. Nah, oke. Nah, seandainya ya, ini kan saya tulis ulang ya. H2 tadi kan dapatnya 1 nih. Nih, 1. Saya gantikan ke nilai pangkatnya tadi menjadi 1. Kemudian NO-nya misalnya dapatnya sama dengan 2. Oke, misalnya dapatnya sama dengan 2. Nah, sekarang untuk mencari nilai K itu nggak boleh dicoret lagi karena dia hanya pakai satu persamaan saja, tidak pakai 2 lagi. Kalian tinggal memasukkan angkanya saja. Silahkan pilih satu data yang ada. Misalnya nih, percobaan pertama saja Bu, saya pilih. Oke. Nah, nanti nilai V-nya masukkan 0,004. Konstantanya tetap ditulis K karena itu yang mau dicari. Konsentrasi H2 tinggal masukkan 0,1. Dan konsentrasi NO tinggal masukkan 0,2. Udah, ada pangkatnya toh, sudah ada, udah jelas. Jadi tinggal diselesaikan nanti ujungnya menjadi K konstanta sama dengan bla 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 bla. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk latihan yang tadi untuk latihan ya. Nah, sekarang ada soal buat kalian. Ini silahkan kalian cari. Yang pertama adalah order reaksinya dulu. Jadi enggak, yang pertama tentukan persamaan laju reaksinya dulu deh, biar enak. Persamaan laju reaksinya gimana. Kemudian yang kedua, tentukan order reaksinya terhadap masing-masing zat reaktannya ya. Order reaksi. Yang ketiga, tentukan nilai konstanta laju reaksinya.
Oke, 3 ini saja dulu. Silakan dicari dari data yang ada di sini. Ada 2 ya, ada 2 si reaktannya, ada Cl2 dan juga ada NO. Oke, ini untuk materi laju reaksi ya, kita sudah sampai ke penentuan laju reaksi. Persamaan laju reaksi. Kemudian kita sudah menentukan order reaksi dan juga konstanta laju reaksi. Nah, ada satu tambahan buat kalian. Nanti kalau kalian sudah dapat persamaan laju reaksi, seperti ini tadi ya, sudah dapat persamaan laju reaksi, maksudnya bentuk persamaannya seperti ini sudah dapat, konstantanya sudah ketemu, kemudian order reaksinya sudah ketemu. Nah, nanti biasanya ada soal yang lebih, yaitu seandainya diketahui konsentrasi H2, jadi akan diketahui data baru yang ada di luar dari tabel, ya. Jadi seandainya diketahui konsentrasi H2-nya di luar dari ini misalnya 0,5, NO-nya di luar dari ini misalnya 0,6 gitu ya. Kemudian kalian disuruh mencari nilai laju reaksinya yang baru, nilai V-nya. Nah, kalau kayak gitu ya udah tinggal masukkan konstantanya tadi berapa, H2-nya sesuai soal tadi dipangkatkan dengan order yang sudah kalian dapat. NO-nya juga sama sesuai dengan soal, dipangkatkan dengan order yang sudah kalian dapat. Nanti dapat nilai V-nya. Udah, selesai. Oke ya, itu untuk materi laju reaksi yang pertama, sampai ke penentuan persamaan laju reaksi, order, konstanta, dan juga laju reaksi yang baru ya. Oke, untuk ini saya akhiri dulu, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.